Ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hilmi dalam channel Hilmi Notes. Let's go bumper. Oke, halo semuanya. Kali ini saya tadi barusan sudah ke sekolah gitu ya. Niatnya saya mau ketemu Bapak Yudo gitu untuk kita bareng-bareng Q&A mengenai mapel DGP ini, karena ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan animasi, kemudian berkaitan dengan laptop dan lain sebagainya. Nah, itu beliau juga saya rasa lebih mumpuni dibandingkan saya. Tapi nggak apa-apa, karena beliau sedang sibuk, jadi ya no problem. Kita lanjut aja buat videonya. Jadi saya pulang, lanjut kita buat di rumah gitu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, untuk mempersingkat durasi maksud saya, langsung aja saya bacakan satu persatu pertanyaan dari kalian kelas 11 multimedia. Oke, yang pertama, perlukah keterampilan khusus untuk memperlancar pembelajaran? Menurut saya, keterampilan khusus itu cukup. Kalian bisa mengoperasikan komputer itu sudah cukup. Selanjutnya tinggal motivasi kalian aja gitu. Kalian mau belajar sungguh-sungguh atau enggak gitu. Kalau mau belajar sungguh-sungguh, ya pastinya mudah gitu untuk menyerap pembelajaran, dan karena kalian benar-benar ingin belajar seperti itu. Lanjut. Apa saja peralatan yang dibutuhkan? Ya, cukup laptop dan atau komputer dan software yang dibutuhkan. Seperti pada slide saya pada pertemuan yang pertama. Lanjut. Pakai software apa? Sudah jelaskan ya di pertemuan pertama. Lanjut. Selain CorelDRAW, Photoshop, Illustrator, apa masih ada lagi aplikasi yang harus ada? Di pelajaran saya rasa sudah cukup gitu ya. Tapi untuk di kelas 11 sampai ke kelas 12 nanti, yang kalian butuhkan selain Photoshop, CorelDRAW, dan Illustrator, yaitu aplikasi 3D gitu. Misalkan 3ds Max gitu ya. Karena di perusahaan biasanya yang profesional memakai 3ds Max. Kemudian untuk videografi profesional, Pak Fiskal di kelas 12 nanti biasanya menggunakan Adobe Premiere dan Adobe After Effects gitu. Jadi di multimedia ini, di pelajaran saya yang dibutuhkan Photoshop, Illustrator, dan CorelDRAW. Di Pak Yudo dibutuhkan 3ds Max dan Paint to Sight gitu ya, untuk 3D dan animasi. Kemudian di kelas 12 nanti ada videografi, yang dibutuhkan adalah Adobe Premiere dan Adobe After Effects. Itu aja. Lanjut, prakteknya gimana? Pakai Zoom. Untuk prakteknya seperti biasa ya, pada video-video sebelumnya saya menggunakan video gitu untuk lebih paham gitu. Nah, nanti kalian bisa, kalau ada pertanyaan nih, Pak saya belum bisa teknik gini gitu. Nanti kalian silakan tanya aja langsung, boleh tulis di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan video tutorialnya seperti itu. Atau kalau mau Zoom, Pak saya nggak ngerti Pak kalau video, maunya saya ngobrol langsung aja sama pakai Zoom gitu. Ya udah, boleh, atur aja. Sip, lanjut. Ada prakteknya nggak di sekolah? Saya belum tahu, baru ada wacana, kita sedang persiapan menuju pertemuan, tapi kita masih belum tahu karena kita masih di zona merah gitu, seperti itu ya. Jadi masih belum bisa anak-anak untuk masuk pelajaran tatap muka dengan guru-guru, dengan kami para guru-guru. Oke, lanjut. Apakah mapel DGP mudah dipelajari? Itu back ke pertanyaan pertama ya. Mapel DGP atau mapel apapun produktif akan mudah dipelajari kalau kalian sungguh-sungguh gitu. Intinya seperti itu. Lanjut. Apakah pelajaran kelas 10 akan diulang? Karena ada yang kurang mengerti ketika pelajaran dasar desain grafis kelas 10. Kebetulan saya baru mengajar dasar desain grafis kelas 10 di tahun ini. Jadi yang saya lihat, mata pelajarannya itu mirip-mirip gitu. Mengenai tata letak, layout gitu. Kemudian RGB, CMYK. Pengembangannya aja. Jadi kelas 11 itu merupakan pengembangan dari kelas 10. Jadi akan ada materi-materi yang diulang, kemudian ditambahkan seperti itu. Insya Allah gampang jadinya. Lanjut. Laptop speknya terlalu minim, baiknya bagaimana? Gitu. Spek minimnya seperti apa? Apakah lebih minim daripada yang direkomendasikan oleh pihak sekolah? Coba kalian cek di Instagram official Tels. Nah, di situ ada spek minimal dari yang dibutuhkan. Kalau misalkan anak MM di situ ada apa aja speknya, harddisknya berapa giga, kemudian prosesnya berapa, yang tipe apa gitu ya, apakah harus perlu VGA yang dedicated gitu, dan RAM juga bagaimana, kemudian Windowsnya apa. Di Instagram official Tels sudah ada, silakan kalian lihat. Kalau masih di bawah itu, memang baiknya tuh di upgrade minimal dengan standar yang sudah direkomendasikan oleh pihak sekolah. Kalau nggak ada, ya nggak usah dipaksakan. Yang penting ada dulu laptopnya, seperti itu. Lanjut, laptop i3 RAM 2GB, harddisk 500GB perlu upgrade?
Saya rasa ini udah cukup banget gitu ya untuk pelajaran saya gitu. Jadi nggak perlu di-upgrade seperti itu. Lanjut. Saya tidak bisa gambar, terutama gambar sketsa, ilustrasi, dan lain-lain. Bagaimana? Saya rasa nggak apa-apa ya, karena tujuan kita di sini adalah belajar gitu. Jadi ya nggak masalah kalau gitu. Kali sama-sama belajar. Lanjut. Saat materi fotografi, apakah harus punya kamera? Nggak perlu. Saya aja memakai perangkat smartphone gitu. Sudah cukup gitu ya. Karena di perangkat smartphone pun banyak mode manual yang bisa kita ulik dan gitu kita bisa atur gitu. Oke, lanjut. Apakah akan praktek fotografi? Untuk praktek, nggak cuma fotografi, di semua pelajaran saya, mau Corel, mau Photoshop, itu akan ada prakteknya. Makanya tugasnya harus dikerjakan. Jadi setelah kalian menyerap materi, video misalkan, saya kan sering-sering bikin video nih. Kalian serap, kalian perhatikan, kalau bisa step by step kalian pause, kalian praktekin, jalan lagi, pause lagi, praktekin gitu. Jadi jangan sekali jalan baru praktekin, nanti pusing. Oke? Itu paling prakteknya seperti itu. Jadi ya berupa dari materi langsung ke penugasan, itu prakteknya. Jadi kalau nggak ngerjain tugas ya kalian nggak praktek. Kalau nggak praktek ya kalian tidak akan bisa gitu, seperti itu. Lanjut, perlu pakai pentap. Pentap digunakan kalau kalian jago menggambar gitu, atau misalkan belum jago tapi hobi gambar gitu, maka penggunaan pentap akan lebih terasa gitu. Tapi kalau kalian passion atau gaya kalian tuh bukan digambar, ya saya rasa sih nggak perlu gitu buat membeli perangkat pen tablet, karena ya harganya itu yang lumayan gitu ya. Oke, next, apakah harus selalu pakai laptop? Di awal-awal mungkin tidak, karena saya materinya ada menggambar gitu, tipografi, gambar ilustrasi gitu. Tapi makin kesini, ya tentu pakai laptop, karena tujuan kita adalah bisa mempelajari software-software yang sudah saya sebutkan di awal gitu. Oke, lanjut. Apakah ada materi yang perlu belajar secara otodidak? Saya rasa semua materi pelajaran yang praktik gitu ya, kejuruan gitu, mata pelajaran multimedia kita, animasi, desain grafis, video, foto, yaitu perlulah ditambah dengan otodidak. Jadi selain dari saya nih, dari guru-guru, ya kalian explore lah video-video pembelajaran yang lain supaya ilmu kalian itu bertambah dan berkembang gitu. Nanti kalian lulus tidak akan menyesal karena kalian punya skill yang di atas rata-rata seperti itu. Dan itu pasti akan dibutuhkan di perusahaan dan bermanfaat untuk masa depan kalian seperti itu. Lanjut. Apakah materinya full praktek atau ada selingan mengerjakan soal? Ya, materinya sekitar 70% praktek dan 30% teori. Itu ya gambarannya. Jadi pasti ada soal. Sebagai penilaian nih, kalian itu sudah paham nggak sih materi saya? Jadi harus ada soal. Seperti itu. Lanjut, kalau Corelnya di blog gitu, bagaimana atau cara mengcrack Photoshop atau Corel? Udah banyak banget yang nanya kayak gitu. Tapi ya saya tidak akan jawab di video kali ini. Silakan kalian cari sendiri ya, di internet itu banyak sekali tutorialnya. Orang Indonesia itu biasanya kreatif ya, tapi saya tidak akan mengajari itu karena itu merupakan kegiatan piracy gitu ya, pembajakan. Oke, lanjut. Lebih sering pakai Corel atau Photoshop? 50-50 lah, sesuai dengan materinya. Lanjut, ada rekomendasi channel tutorial untuk Photoshop atau Corel? Saya banyak channel-channel berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris yang mempelajari Photoshop dan Corel. Nanti saya akan jelaskan di video saya selanjutnya. Oke, lanjut ya. Lebih bagus buat banner di Corel atau Photoshop? Tergantung penggunaan. Kalau saya bisa Corel, bisa Photoshop. Tapi biasanya kalau misalkan saya menggunakan Corel, saya itu menggambar dari nol gitu. Jadi saya benar-benar menggambar ilustrasi dari nol, udah punya konsep. Jadi saya punya gambar dulu di buku tulis gitu, atau di buku notebook saya gambar benar-benar manual, kemudian baru diterapkan di Corel Draw. Tapi kalau untuk menata-nata layout gitu, warna segala macam, ya itu baru saya buat di Photoshop. Jadi kalau misalkan kadang-kadang saya pakai keduanya gitu. Jadi saya buat bentuk-bentuknya di Corel Draw, kemudian saya tata layoutingnya di Photoshop seperti itu. Oke, lanjut. Ajarkan buat blog, Pak. Itu mungkin next video terpisah ya. Lanjut, apakah cara mengoperasikan Photoshop CS4 sama dengan Photoshop CS6? Pada dasarnya penggunaan software Photoshop apapun versinya itu sama, karena sama-sama dikembangkan oleh perusahaan yang sama, yaitu Adobe gitu ya, Adobe Incorporated. Jadi perusahaan Adobe. Tapi bedanya paling ada penambahan fitur gitu. Jadi kalau misalkan kalian bisa CS4, sudah pasti bisa CS6. Kalau bisa CS6 ke CS4
sedikit adaptasi dan itu sudah cukup. Oke, lanjut. Apa saja peralatan dalam gambar manual? Nanti akan saya jelaskan pada materi gambar ilustrasi. Oke ya, lanjut. Kalau misalkan nggak ada Corel atau Photoshop, ya kalian install. Silakan install, banyak sekali sumbernya, resource-nya di internet. Kalian pelajari caranya gimana, itu super banyak. Oke, lanjut ya. Kalau nggak bisa gimana? Tidak ada yang tidak mungkin. Silakan kalian tanya teman atau tetangga gitu ya mengenai cara installnya. Oke, lanjut ya. Desain grafis ada lombanya, banyak sekali perlombaan untuk desain grafis. Kalian bisa searching di Google dengan keyword lomba desain grafis. Oke, lanjut. Kelebihan dan kekurangan Photoshop CS6 dengan CC 2015 gitu. Kelebihan Photoshop CS6 dibandingkan CC 2015 itu lebih ringan gitu ya. Jadi kalau spek laptop kalian agak kurang, ya saya rekomendasikan Photoshop versi CS6. Tapi kalau mau fitur yang lebih banyak, ya saya rekomendasikan Photoshop CC 2015. Hanya saja spek laptop kalian harus lebih bagus lagi gitu, karena softwarenya lebih berat karena fiturnya yang lebih banyak seperti itu. Oke, lanjut ya. Kalau nggak ada laptop gimana? Bisa nebeng dengan teman? Ya silakan nebeng dengan teman, nggak apa-apa. Yang penting kalian semangat dalam mempelajari materi saya dan materi-materi guru produktif yang lain gitu ya, seperti Pak Yudo ataupun nanti kelas 12 bersama dengan Pak Fiskal. Kalau misalkan nggak punya silakan usaha gitu. Mau ke warnet boleh, mau pinjam, mau bareng-bareng sama teman boleh, silakan gitu, nggak masalah. Asal tetap saja patuhi protokol kesehatan gitu, pakai masker gitu ya, jangan lupa sering-sering cuci tangan gitu kalau kalian berkunjung, seperti itu. Next, apakah ada materi menggambar digital? Saya rasa sih di SK saya nggak ada gitu, tapi boleh kalau misalkan ada yang request, saya masukkan ke pelajaran saya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kalian tinggalkan kolom komentar kalau kalian ada pertanyaan mengenai pelajaran, mengenai Photoshop Corel agar saya buatkan video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.